Dunia kita waktu SD. Hai, kenalin. Nama gue Pepi. Ini konten gue pertama mengarang. Ngarang bebas dan gue visualisasikan di channel gue ini. Entah namanya apa. Apakah karya tulis, novel, puisi, atau komik yang gak ada gambarnya. Apapun itu, gue bakal cerita jujur dari pengalaman yang gue lewatin. Dan yang pasti gue senang melakukannya. Dan jadi karya yang bisa dilihat terus dibayangin sama orang lain selain gue sendiri. Sebenarnya mengarang cerita kayak gini udah gue lakukan mulai dari kelas 3 SD. Pada saat itu gue tulis kegiatan gue bermain sepulang sekolah. Gue main bareng teman-teman gue sepantaran, yang kebetulan semua sepupu gue, ada 4-5 orang. Dan abang gue dengan sepupunya juga 4 orang, ya sepupu gue juga. Saat itu seru banget karena belum ada gadget, tapi kenapa mainan yang bisa dimainin itu banyak banget. Gue kasih contoh gini, ingat sekali lagi ya, pada zaman ini nggak ada yang namanya gadget. Contoh pertama ada layangan, terus gambaran, gundu atau kelereng, main bola, karambol, naik pohon apa aja sambil petik buahnya. Perang-perangan pakai buah sejenis pinang, bulat tapi kecil banget, dan pohonnya kayak bambu tinggi dan bisa dipanjat. Namanya gue lupa, lu cari aja di Google ya. Tapi memang semua kejadian nyata di kehidupan gue kecil dulu selalu gue tuangin ke tulisan waktu SD. Pas pelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengarang, gue paling hobi. Pernah suatu saat gue bawa pulang tuh tulisan gue yang panjang lebar di kertas lembaran. Pas sampai rumah gue nggak tahu kalau abang gue ngebaca tulisan tersebut di depan keluarga atau nyokap gue. Gue lupa banget. Sejak saat itu gue malu banget bikin tulisan. Takut jadi bahan ketawaan orang lain nantinya. Padahal kan kalau dipikir-pikir gue bicara jujur dan gue baru kelas 3 SD pada saat itu. Asli gue malu banget kalau ingat itu. Mungkin gue nggak tahu isi hati mereka bangga atau culun lihat gue, ya nyokap atau abang gue ya. Gue belum sempat bikin tulisan pengalaman bandel versi gue di luar sekolah. Tentunya bukan narkoba, nyopet, malak, atau yang paling sadis nusuk orang ya. Ya gue punya hobi agak unik banget sekitar kelas 4 SD. Uniknya versi gue, oke. Gue hobi banget naik kereta, apalagi kereta barang. Oh iya, gue tinggal di Jakarta, khususnya daerah Kebayoran Lama, dan dari lahir sampai sekarang gue masih tinggal di sini. Ya, tempat yang strategis. Banyak yang bilang karena dekat dari mana aja, tapi udah lumayan sumpek alias kebanyakan manusia ketimbang pohonnya. Pohonnya kurang banget. Anyway, gue ceritain dikit hobi nyentrik gue pas dulu SD. Kayaknya ya karena umur segitu belum ada temen gue yang melakukannya. Jadi pernah gue inget banget kelas 4 SD di weekend gue udah jalan sendirian naik kereta ke Merak. Ujungnya rel jalur yang gue naikin. Dan emang tujuan gue kesana. Pas sampai sana ada perasaan puas bisa taklukin ujungnya rel. Karena bisa lihat penambat rel. Alias penanda nggak ada rel lagi setelahnya. Udah laut kali di Merak. Pas jalan balik ada anak umuran di atas gue dikit. Dia ajak ngobrol gue dengan ramah dan asik layaknya teman sepantaran. Sorry ya bajunya agak dekil dan agak serem perawakannya. Kalau nggak tahu artinya dekil cari di Google ya. Haha. Setelah ngobrol nanya-nanya gue dari mana dan sama siapa. Setelah itu dia malah malakin gue alias minta duit. Gue rada paksa. Agak takut sih memang, tapi gampang aja buat gue jawabnya. Dan gue jawab, kita sama-sama orang susah dan gak punya duit. Gue jawab gitu. Ya iyalah, tiket aja gue gak beli alias gratis karena masih kecil kali ya. Dan gak ditagih sama kondektur. Gue inget waktu itu era pakai karcis, kira-kira ukurannya 2,5 kali 5 cm atau mirip kayak kartu gaplek yang tebelnya sama segitu juga. Kasih kondektur terus dibolongin deh, ada alatnya. Dan itu gak ada yang tahu, nyokap gue apalagi bokap gue. Ya bokap gue udah sakit stroke dari gue kecil.
Mungkin juga gue explore sendiri karena nggak ada sosok bokap buat bertualang dan cerita pengalaman layaknya anak SD cerita ke bestinya, yaitu bokap. Nah, tiba saatnya fase dimana gue sangat edik melanglang buana naik kereta. Pernah gue 3 hari bolos atau bahasa jadulnya madol sekolah. Nyokap gue nggak tahu. Sampai di hari ketiga gue emang kebablasan jam madolnya. Harusnya jam 12 udah di rumah, gue malah ikut satu orang dewasa yang gue kenal di stasiun. Pulang ke rumahnya di daerah Parung Panjang. Gak inget nama daerahnya karena naik angkot lagi dan gue masih kelas 4 SD. Sampai di rumahnya sore, gue inget banget dikasih makan Indomie soto pakai telur dan makan bareng keluarganya. Pas ditanya, kamu ngapain mau ikut ke sini? Ya gue jawab, mau main aja. Karena orang ini sering banget ketemu gue di stasiun. Seringnya apa dan baik, akhirnya gue mau ikut dia ke rumahnya. Selesai makan sekitar jam 4, jam 4-an gitu. Kalau gak salah gue dianterin balik ke rumah gue bareng dia dan adiknya. Sampailah di rumah gue sekitar jam 7-an. Pada saat itu kereta masih yang diesel dan satu jalur rel, kenapa nyampainya lama. Alhasil nyokap gue nangis pas gue pulang dan keluarga gue pada panik dikira gue diculik. Yang gue inget di rumah gue udah ada temen gue yang namanya Alvin. Dia ngajak ngobrol gue di kamar. Udah pasti dia nanya, lu kemana aja 3 hari gak masuk sekolah. Semua teman sekelas dan guru ikut panik juga pas tahu lu belum pulang ke rumah. Semua nomor telepon yang ada di catatan telepon mak lu diteleponin semua. Yang dia kenal dia samperin semua bareng abang lu. Gitu kata Alvin ke gua. Tahu nggak kalian apa yang terjadi kepada gua beberapa saat gua di rumah dan situasi udah reda? Pasti kalian pikir gua bakal dimarahin nyokap, bahkan sampai dipukulin sama abang-abang gua. Ternyata di luar dugaan kalian, guys. Nggak ada yang berani ngomelin gue. Ya interogasi wajar aja sih, kemana aja, ngapain, bla bla bla. Dan semenjak saat itu nyokap gue jadi tahu karakter gue yang emang luar biasa untuk ukuran anak SD. Dalam hal pergi, gue mau kemana aja dan naik apa aja, gue selalu bilang mau naik kereta kemana, terus dimodalin deh uang saku dan jas hujan. Itu yang terakhir gua nggak akan lupa. Ada hal lain yang ngerubah kebiasaan gua mulai kelas 6 SD. Bukan ngerubah sih, tepatnya nambah hobi ekspor yang gua suka, yaitu olahraga. Olahraga apa? Sepeda. Yup, gua punya sepeda dibeliin nyokap waktu kelas 6 atau kelas 5. Gua lupa belinya kelas berapa. Gue dibeliin sepeda merek Whimsical. Saat itu sangat beken dengan slogan heboh. Warnanya ungu yang ada karet di ujung batang joknya yang berfungsi untuk pegas, seolah-olah shock breaker. Harganya Rp175.000. Itu udah ditawar. Belinya di Pasar Kebayoran di bawah kolong jembatan pas belokan samping toko emas. Seneng yang luar biasa karena itu hadiah ulang tahun dari nyokap. Tiap tahun sampai umur gua 30-an pun masih dibeliin kue tart. Ya bukan kado barang lagi memang, tapi hal kecil itu yang bikin kita semangat tiap tahunnya. Ini gambar sepedanya. Dan emang gua orang yang selalu kurang puas dengan barang. Pada saat itu maka gua modif lah sepeda gua ala-ala anak BMX. Ngomong-ngomong, sudah penghujung tahun di kelas 6 SD. Tibalah UAN, kalau dulu namanya Eptanas. Eptanas usai, tibalah hasilnya. Tahu nggak apa yang terjadi? Gue dapet NEM. NEM itu nilai Eptanas murni yang paling buruk alias paling kecil, yaitu 33. Yang rata-rata kelas gue dapet 38 sampai 42. Tapi kenapa gue nggak nyesel dengan apa yang gue dapat pada saat itu? Tiap hari kira-kira setengah pengerjaan UAN atau Eptanas, pasti ada guru datang bawa lembar jawaban yang benar.
alias contekan, alias bocoran yang akan dibagikan ke anak-anak murid untuk menyalinnya. Gue pada saat itu dengan polosnya nggak mau nyalin jawaban tersebut. Karena apa? Karena gue udah selesai ngerjainnya dan yakin atas apa yang gue kerjakan, dan gue nggak mau ganti jawaban dari contekan tersebut. Alhasil kalian pasti udah nebak nilai dari jawaban yakin gue itu. Yang gue sebutin sebelumnya, gue dapat predikat murid dengan nilai terendah, bisa dibilang paling bodoh kali ya. Banyak orang bilang, dan gue nggak peduli omong-omongan teman-teman gue. Hahaha. Tapi polosnya gue pada saat itu, gue nggak malu dengan nilai yang gue dapat tersebut. Karena buat gue lebih baik nilai gue jelek tapi hasil kerja otak gue sendiri yang bukan hasil contekan. Itu pelajaran yang gue pegang banget sampai sekarang. Bangga deh sama hasil kerja lu sendiri. Jangan peduli sama omongan orang. Toh yang jalanin kehidupan ini kan kita sendiri, bukan mereka. By the way, ini cerita yang gue alamin sekitar tahun 95 sampai 98. Oke guys, sampai ke fase gue SMP ya. Di cerita berikutnya. See ya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan aktifkan tombol loncengnya